Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, tadi di sini Bang Noel sudah spill-spill ini, nggak cuma dua kader saja ya, boleh kita sebut ada Effendi Simbolon, ada Budiman Sujatmiko, ada kader lain ini. Boleh dong Bang Andreas dikomentari, kalau misalnya betul apa yang dikatakan oleh Bang Noel di sini, ada kader-kader lain yang balelo, ini mungkin saya akan tunggu dulu ya komunikasi saya dengan Bang Andreas, tampaknya belum bisa tersambung. Boleh dong dikomentari Mbak Ege, mungkin Ya, tidak? tadi saya di ujungnya itu, tapi sebelumnya supaya menyambung juga suara dari Bang Andre di NTT? ya. Tapi ini persiapan penyambutannya sudah sengaja ini. Info Jadi artinya intelijen ya. walaupun ada tamu yang datang, tapi itu seperti persiapannya itu luar biasa bagus. Udah siap, lalu ada konferensi pers, lengkap lagi konferensi persnya. Jadi ini bukan bertamu biasa. Terencana? Lihat, itu rencana pasti. Lihat ada sekjen, betul kan? Ada Pak Hasim. Jadi ini komplit loh. Di dalam, jadi ini memang disambut dengan luar biasa. Jadi bukan sesuatu yang, katakanlah kalau sudah ada bisik-bisik, sambutannya udah dipersiapkan. Jadi pantas kita menduga, walaupun dari Pak Ganjar sudah mengatakan, enggak kami siap saja tetap solid. Tapi pantas kita menduga bahwa ini ada jalinan komunikasinya. Karena ada tamu yang datang, lalu disambut dengan sangat baik dan dipersiapkan dengan sangat baik. Oke, Bang Andreas boleh dikomentari selain mengenai tadi bocoran dari Bang Noel ada kader lain yang juga hatinya ke Pak Prabowo. Pertemuan dua kader ini juga terencana seakan-akan sudah dipersiapkan oleh sang tuan rumah. Pasti ada maksudnya, Bang Andreas. Ya, gini, kalau case-nya Pak Effendi Simbolon tentu saya lihat beda dengan apa yang ada pada Mas Budiman. Dalam hal ini tentu perlu kita tahu background, latar belakang masing-masing teman-teman. Kalau Budiman ini kan aktivis. Aktivis yang intelektual, aktivis yang saya kenal Budiman juga cukup lama gitu. Dalam arti baik pemikiran maupun sikap politik. Dan ya ketika beliau masuk ke PDI Perjuangan kami juga sempat berdiskusi itu lebih dari 10 tahun, 15 tahun yang lalu kurang lebih. Dan karakter dari aktivis itu ya aktivis intelektual itu mereka ya mencari bentuk yang terbaik buat ya buat aktivitasnya gitu. Dan bertualang dalam pemikiran juga dalam sikap. Seringkali itu muncul seperti itu dan saya sempat juga pernah ngobrol banyak dengan Mas Budiman soal itu gitu. Oke. Dan tapi ketika kita masuk dalam organisasi partai, tentu satu hal yang harus kita perhatikan di situ dan harus kita ambil risiko dan menyikapi itu adalah disiplin. Baik. Nah di situ di PDI Perjuangan salah satu disiplin yang harus dijaga adalah disiplin di dalam berpikir, termasuk disiplin di dalam bersikap gitu. Nah ini yang mungkin dari karakter aktivis itu belum masih sangat kuat melekat pada Budiman sehingga ya kadang-kadang ya disiplin dalam berbicara, disiplin dalam bersikap yang kemarin muncul itu menjadi hal yang kemudian ya muncul seperti hari-hari kemarin, hari-hari ini kita lihat. Tapi buat partai tidak ada masalah dalam arti proses itu adalah proses filterisasi juga gitu untuk melihat bahwa kader partai yang disiplin dan pada partai yang tidak disiplin. Bahwa yang namanya intelektual, yang namanya aktivis itu banyak di dalam partai ini banyak gitu. Tapi itu akan dalam proses ini terfilter. Siapa yang bisa menjalankan disiplin organisasi ini di dalam situasi seperti ini dan itu akan teruji gitu. Partai tetap solid, partai tidak akan goyah hanya karena 1-2 orang gitu. Dan itu akan teruji di dalam perjalanan waktu. Makin panas ini karena ada filterisasi, kader-kader tersebut pasti sudah memperhitungkan langkah mereka di depan publik. Bang Noel kasih bocoran lagi dong, pasti mereka tahu ya konsekuensi dari pertemuan ini. Apa jangan-jangan mungkin dari Pak Prabowo ya udah kalau nanti mungkin disentil, mungkin dimarahin, dikasih teguran, pindah partai aja ini, bagaimana? Kalau Pak Prabowo gini prinsipnya, dia sangat senang sekali siapapun yang mendukung lah, apalagi menyampaikan dengan jujur di depan publik.
Kalau soal masuk partai atau apa kan dia juga tipikalnya nggak mau ngebajak. Apalagi Pak Prabowo ini menganggap bahwa Bu Mega ini seperti kakaknya sendiri gitu loh. Pertama itu, kedua PDIP ini kan partai kuat, partai kader. Nggak mungkin juga kayak sekelas Pak Prabowo mau coba membajak partai lain lah. Itu bukan tipenya Pak Prabowo. Itu. Dan kedua ya tadi sampaikan senior saya Bang Hugo Farera bahwa Budiman itu memang punya latar belakang aktivis, dia punya intelektual, dia punya cara pandang. Nah, cara pandang inilah yang akhirnya dia coba memanifestasikan dengan ungkapan-ungkapan kejujurannya ketika pertemuan dengan Pak Prabowo. Dia jenuh dengan narasi-narasi yang coba bicara tentang masa lalu. Bicara tentang penculikan lah, pelanggaran HAM lah, dan apa sebagainya. Makanya dia bilang, masa lalu kita lewatkan, kita bicara tentang masa depan. Nah artinya apa yang disampaikan Budiman? Ayo kita bicara tentang rekonsiliasi ke depan ini. Tinggalkan, bicara tentang gagasan. Biar demokrasi ini matang, biar rakyat ini teredukasi. Nah itulah salah satu substansi atau poin yang saya ambil dari apa yang disampaikan Budiman gitu loh. Tadi saya sampaikan berkali-kali bahwa saya ini kan bareng dengan Budiman ya, sama-sama di 98. Yang nganter Budiman kuliah ke Inggris itu saya. Baik. Gitu. Bang Effendi, tidak hanya Budiman, tidak hanya Effendi, ada juga Gibran di sana. Kira-kira konsekuensi ini seperti apa sih? Hanya teguran saja, langsung klarifikasi, atau ada implikasi lain untuk kader atau juga untuk partai nih? Ya, tadi sudah disampaikan begini loh. Apapun yang disampaikan oleh Noel, para pemirsa, itu harusnya melihat nggak ada alasan pembenar lain selain ini gitu. Ini yang paling standar gitu, ya kan? Bahwa tidak ingin membajak, tapi kalau datang diterima, ya. Lalu ada konferensi pers, dan mereka butuh, kalau pakai teori pindah kapal itu butuh 3 lah sampai 4 gitu. Nah ini tentu harus dimaknai secara berbeda. Konteksnya kan tadi kan lain kan? Ya. Kalau Gibran karena kebetulan ada pertemuan dengan Pak Prabowo di tempatnya, lalu ada ribut-ribut waktu itu kita sempat berbeda pendapat tuh. Relawan Gibran ya tapi di luar Solo. Enggak lah kalau di Solo itu relawan Gibran. Sehingga misalnya kalau dikaitkan dengan relawan Prabowo lain lah konteksnya. Nah kalau Effendi Simbolon konteksnya kan pertemuan keluarga Simbolon. Tapi maksud saya walaupun berbeda konteks dengan Budiman Sujatmiko ini kan ujungnya itu adalah pernyataan ke media. Nah kebetulan Gibran nggak pernah nyinggung-nyinggung kapal loh. Yang berdua ini ada kata nakoda, ada kapal yang nanti membutuhkan orang untuk menjalankan kapal itu. Nggak mungkin orang nggak berpikir tentang capres. Lalu apa konsekuensinya? Kalau Gibran kan sudah akan menjadi juru kampanye tegak lurus dengan partai. Effendi Simbolon menyatakan dalam pertemuan itu sebetulnya saya kritik juga kok. Nah yang ini kita tunggu nih besok atau lusa. Siapa tahu jawabannya sama juga. Dalam pertemuan itu saya juga banyak menyampaikan kritik. Cuma kan yang muncul di luar konferensi pers seperti itu. Tapi yang saya mau katakan mereka ini butuh yang seperti itu. Sehingga Pak Andre dan teman-teman yang sudah diperkuat dengan baju yang didesain oleh Pak Jokowi, sekarang saatnya menunjukkan bahwa ini memang betul seperti kata Pak Andre tadi, nggak banyak pengaruhnya gitu. Bang Andreas, kira-kira apakah keputusan yang sama juga diambil oleh Dewan Kehormatan, dipanggil lalu klarifikasi bahwa tidak ada dukungan untuk Prabowo Subianto, tapi ini juga di sebagian pihak mengkritik ini, kok nggak ada kebebasan ya di PDIP, seperti apa? Kebebasan itu harus ada di dalam disiplin tadi yang saya sampaikan tadi gitu. Bahwa ada disiplin organisasi yang harus kita pegang, yaitu ya dalam hal ini ketika suatu keputusan sudah dibuat, itu kader harus melaksanakan itu, bukan mendiskusikan lagi gitu. Di situ poinnya gitu. Dan saya kira Mas Budiman Sujatmiko tahu soal itu, beliau cukup lama juga di partai gitu. Sehingga dengan segala macam konsekuensinya tentu ya harus dihadapi, dan di situ DPP dalam hal ini bidang kehormatan sudah menyampaikan bahwa akan diundang untuk mengklarifikasi ini gitu. Nah saya juga melihat ada ya di sini di dalam situasi seperti ini kan setiap orang itu bisa menjalankan disiplin itu, tetapi juga ada yang menyediakan dirinya untuk digunakan, dimanfaatkan. Ada juga dengan kesadaran penuh
mempersiapkan diri untuk ya tadi dengan segala macam konsekuensi. Ya mungkin ada tempat lain yang mereka merasa bahwa mungkin ada ruang-ruangnya lebih baik gitu, lebih bagus. Ya sah-sah aja gitu. Artinya di sini juga kita mempunyai pilihan-pilihan. Tapi sebagai kader partai tentu kami menjalankan pilihan yang sudah diputuskan oleh partai, dan itu adalah bagian dalam disiplin organisasi partai. Dan di PDI Perjuangan mereka yang menjadi kader partai mereka sudah tahu soal itu gitu. Bahwa perjuangan itu dengan segala macam risiko, dan itu buat PDI Perjuangan sudah jauh-jauh hari, bahkan sebelum aktivis-aktivis ini lahir, partai itu sudah menjalankan prinsip-prinsip berorganisasi yang saya sebutkan tadi gitu. Salah satu disiplinnya adalah disiplin di dalam berpikir dan disiplin di dalam bersikap gitu. Dan itu adalah garis partai yang dilaksanakan melalui garis ideologi partai dan dijalankan melalui keputusan dan tindakan yang akan dilakukan oleh kader-kader partai. Ya, jadi meskipun ada 3 kadernya tetap solid begitu Bang Andreas? Ya di dalam perjalanan waktu bahkan saya katakan partai itu tetap solid gitu. Baik. Dan di sini adalah proses yang secara politis alamiah terjadi filterisasi. Baik. Ya, Bang Noel, tapi senang Tapi tidak sih secara dengan sebagai organisasi partai tidak akan goyah hanya karena 1-2 orang gitu. Bang Noel, Caca. iya, Bang Noel. Partai ini sudah cukup sangat tua untuk berhadapan dengan segala macam risiko seperti itu. Iya, segala macam situasi seperti itu.